Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati penguji Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Toha SAG MSI. Yang sama-sama kita hormati pula mentor Bapak Sri Eko Joko Santoso SPDI MPDI. Dan yang kami sayangi, kami banggakan yang pada hari ini berbahagia, sangat berbahagia, ya ini Saudari Akifah Zahrotul Latifah SHU. Ya. Saya Binurul Kamilati izin untuk menyampaikan susunan acara seminar rancangan aktualisasi. Yang pertama adalah pembukaan, berikutnya adalah penyajian, ya paparan oleh saudara penyaji, dilanjutkan dengan penguatan dan dukungan oleh mentor. Berikutnya adalah pendalaman, masukan saran dari penguji, dan diakhiri dengan penutup. Baik, mari bersama-sama seminar rancangan aktualisasi ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilahkan kepada penyaji Mbak Afifah Zaratul Latifah Eshun. Beliau adalah calon guru ahli pertama, ya, yang berjudul Penerapan Metode Klip Kolaboratif Literasi Puzzle pada Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada murid kelas 8B di Madrasah Sanawiyah Negeri 15 Boyolali tahun 2025. Dipersilakan. Saya izin share screen terlebih dahulu nih, Bapak Ibu. Silakan, Mbak. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Toha SAG MSI, selaku penguji seminar RA pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Sri Eko Joko Santoso SPDI MPDI, selaku mentor saya di MTSN 15 Boyolali. Dan juga yang terhormat Ibu Dr. Haji Nurul Kamilati MPD MED, selaku coach serta moderator seminar pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Afifah Zahratul Latifah, guru ahli pertama sejarah kebudayaan Islam dari MTSN 15 Boyolali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan aktualisasi dengan judul Penerapan Metode Klip Kolaboratif Literasi Puzzle pada Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada murid kelas 8B di Madrasah Sanawiyah Negeri 15 Boyolali tahun 2025. Judul tersebut saya ambil dilatar belakangi oleh 3 poin. Yang pertama yaitu profesionalisme ASN melalui aktualisasi nilai berakhlak, kemudian peran strategis pendidikan dalam pembentukan literasi siswa, dan yang ketiga adalah inovasi metode pembelajaran yang relevan dan juga menyenangkan. Setelah melakukan observasi di satuan kerja saya menemukan 5 isu yang kemudian dianalisis melalui APKL. Kemudian dari analisis ini diambillah 3 isu terpilih melalui peringkat, di mana dari 3 isu terpilih ini dilakukanlah analisis isu USG, yang kemudian terpilih 1 isu, yaitu kurangnya variasi metode pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTSN 15 Boyolali, sehingga pemahaman siswa rendah. Yang kemudian, Bapak Ibu, isu ini saya jadikan sebagai core issue. Kemudian dari core issue tadi, saya diagnosa lagi melalui diagram fishbone yang terdiri dari man, material, metode, dan mili. Yang kemudian terdapatlah rancangan kegiatan untuk mengaktualisasikan isu tersebut. Di rancangan kegiatan yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan metode pembelajaran, di mana tahap pertamanya adalah saya akan mengidentifikasi dulu kebutuhan metode pembelajaran yang nanti akan disesuaikan dengan karakter serta kebutuhan murid itu sendiri. Kemudian setelah mengidentifikasi kebutuhan, saya akan berkonsultasi dengan mentor untuk mendapatkan arahan dari mentor saya. Kemudian dilanjut pada kegiatan kedua adalah menyusun modul ajar pembelajaran SKI, di mana saya akan menganalisis terlebih dahulu CP serta TP materi yang akan saya ajarkan. Kemudian berdiskusi dengan guru senior yang mengajar mapel SKI juga untuk mendapatkan saran dan juga insight tambahan.
Kemudian saya lanjut dengan menyusul modul ajar yang nanti akhirnya akan saya konsultasikan terlebih dahulu kepada mentor saya sebelum saya implementasikan kepada siswa. Selanjutnya, pada kegiatan ketiga adalah pengimplementasian metode pembelajaran KLIP, yaitu kolaboratif literasi puzzle pada mapel SKI. Pada implementasi ini, sebelum saya melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu melakukan pretest terhadap siswa untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kemudian setelah mengetahui kemampuan awal, saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Kemudian ditutup dengan post-test menggunakan instrumen dari LKPD yang akan saya buat. Kegiatan keempat, saya akan melaksanakan evaluasi pembelajaran, yaitu melaksanakan refleksi mengenai metode pembelajaran yang sudah saya terapkan di kegiatan sebelumnya, kekurangannya apa, akan saya refleksikan pada kegiatan ini, yang kemudian refleksi tersebut akan saya analisis. Kegiatan kelima, yaitu kegiatan penutup, adalah menyusun laporan hasil kegiatan. Setelah saya menyusun laporan hasil kegiatan, saya akan berkonsultasi kepada mentor untuk mendapatkan feedback dari laporan yang saya buat. Seperti itu, ya. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit 35 detik. Ya, selamat Mbak. Baik, berikutnya dipersilahkan kepada mentor Bapak Sri Eko Joko Santoso SPD MPDI untuk menyampaikan penguatan dan dukungan. Dipersilakan Bapak. Terima kasih yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Toha selaku penguji dan juga Ibu Dr. Nurul Kamilati selaku pembimbing. Saya selaku mentor beliau Ibu Afifah Zatul Latifah Eshum betul-betul menyampaikan apresiasi kepada beliau yang telah merancang aktualisasi dengan sangat baik. Core isu yang diangkat tentang kurangnya variasi metode pembelajaran SKI di MTSN 15 Boyolali sehingga mengakibatkan pemahaman secara rendah adalah isu yang sangat relevan dan nyata di lapangan, Ibu. Isu ini menunjukkan kepekaan seorang guru untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang berdampak langsung pada kualitas pemahaman siswa. Melalui rancangan tersebut yang berjudul penerapan metode KLIP pada pembelajaran sejarah SKI, murid kelas 8 B di MTSN 15 Boyolali, saya melihat adanya kreativitas sekaligus inovasi dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Metode KLIP ini juga bukan hanya memberikan warna baru pada pembelajaran SKI, tetapi juga mampu mendorong siswa untuk lebih aktif, kolaboratif, serta meningkatkan di bidang literasi. Sebagai mentor, saya ingin menguatkan bahwa langkah yang diambil oleh Ibu Afifah Zatul Latifah Eshum sudah tepat. Aktualisasi ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi SKI, tetapi juga bisa menumbuhkan semangat belajar bersama, membangun karakter gotong royong, serta melatih siswa untuk berpikir kritis dalam memahami sejarah kebudayaan Islam. Saya berharap implementasi metode KLIP ini dapat benar-benar menjadi solusi dari core isu yang telah diidentifikasi, sekaligus menjadi praktik yang baik yang bisa ditularkan kepada sesama rekan guru yang lain. Dengan demikian, aktualisasi yang dilakukan oleh Ibu Afifah Zatul Latifah dapat memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi siswa maupun bagi madrasah. Dan yang terakhir, saya berpesan agar Ibu Afifah Zatul Latifah terus menjaga semangat belajar, terus berinovasi, serta mengintegrasikan nilai-nilai berakhlak dalam setiap aktivitas pembelajaran. Karena sesungguhnya keberhasilan kita sebagai pendidik bukan hanya diukur dari seberapa luas pengetahuan yang kita ajarkan, tapi juga seberapa dalam kemampuan yang kita laksanakan dalam melaksanakan tugas. Demikian penguatan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bapak Mentor. Nggih. Semoga harapan-harapan yang sudah disampaikan tadi dapat terwujud. Oke, alhamdulillah mohon terus dukungan dan fasilitasi untuk saudari Afifah Zatul Latifah Eshum. Matur nuwun.
Berikutnya dipersilahkan kepada penguji Kiai Haji Dr. Muhammad Wahid Hakim SI untuk menyampaikan pendalaman, masukan, dan saran. Dipersilahkan ya. Baik, terima kasih Saudari Afifah. S1-nya dari mana? Mbak, Pripun, silakan. Bapak? S1-nya dari mana kuliahnya dulu? S1-nya saya di UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Ju- Sejarah Peradaban Islam. Jurusannya apa itu? Sejarah Peradaban Islam, Bapak. Oh, gitu. Ya, baik. Saudara asli Jawa Tengah? Asli Boyolali, Oh, Boyolali, gitu. Jawa Tengah. Oke. Ya, baik. Saudara bersyukur ketemu dengan pemimpin coach yang luar biasa. Beliau guru saya, Ibu Doktor Nyai Haja Nurul Kamilati, MED, MPD. S2-nya aja dua, satu dari luar negeri, Australia. Kemudian Pak Mentor juga membackup luar biasa. Sehingga judul saudara bagus, karya saudara bagus. Saya hanya butuh keterangan dari saudara, besok ketika sudah sebulan melakukan tugas, melaksanakan tugas di lapangan, di kampus, di madrasah, itu kan balik melakukan presentasi lagi pada kita yang namanya laporan hasil. Dan laporan hasil itu menjawab rancangan aktualisasi. Maka karya saudara, eviden, output, produk, itu yang tunjukkan pada saya berupa apa? Satu, berupa apa? Dua, apa? Silakan. Izinkan saya menjawab pertanyaannya. Produk yang akan saya tunjukkan kepada Bapak ketika laporan aktualisasi yang pertama adalah berupa modul ajar, Bapak. Modul ajar yang di dalamnya itu ada metode terbaru berbasis games dari saya, namanya metode CLIP, yaitu kolaboratif literasi puzzle. Jadi di dalamnya nanti akan ada permainan puzzle yang terintegrasi pada kemampuan anak terhadap literasi, kolaborasi, serta interaksi. Seperti itu, Bapak. Kemudian selain itu, saya juga akan membuat laporan pembelajaran yang di dalamnya itu memuat pretest yang saya lakukan ketika sebelum pembelajaran, kemudian ada analisis pembelajaran melalui LKPD serta refleksi metode pembelajaran, ada modul juga, refleksi, dan kemudian ada dokumentasi sebagai bukti pendukung kalau saya sudah melakukan pembelajaran di kelas 8B. Seperti itu, Bapak. Ada yang kurang lah, penerapan metodenya itu kan harus disampaikan kepada kita. Penerapannya gimana gitu kan. Iya, refleksi itu artinya kita mengevaluasi apa yang kita lakukan kan. Refleksi itu kan bukan refleksi pijet, bukan pijet refleksi, bukan kan, bukan pijet refleksi, bukan. Iya. Kemudian satu yang kurang itu penerapan metodenya itu kan harus ada, kayak opo penerapannya itu, ya kan? Karena itu yang pertama loh, penerapan metode. Jadi yang harus saya menjawab itu penerapan metode klip itu kayak apa, nah, itu kan. Nah, cara melaporkan penerapannya gimana? Penerapan metode GLIP ini nanti kan berbasis games. Itu nanti untuk mengukur, eh, bukan mengukur, mohon maaf, mendorong pemahaman siswa terhadap materi SKI. Nanti Nah, iya, pelaporannya berupa cara melaporkan game itu gimana? Yo gampang tak ajari, yo izin, sama video, terus mari ngono dilaporkan. Kan gitu kan? Nah, izin. itu kan itu yang pertama itu penerapan metode klip itu harus sama melaporkan. Itu pertama. Kalau sejarah kebudayaan Islam itu kan esensi dari pelaporan sampean. Sehingga nanti laporannya ini loh Pak videonya atau ini fotonya Pak. Kemudian anak-anaknya ketika melakukan permainan itu kan begitu kan? Izin, Nah, Bapak. itu ya. Cukup dari saya. Terima kasih guru saya yang terhormat Ibu Dr. Nyaja Nurul Kamilati. Saya kembalikan pada beliau. Ya, baik. Terima kasih luar biasa penguji Kiai Haji Dr. Muhammad Wahid Sakit MSI. Terima kasih atas masukan saran dan pendalamannya. Nggih, dengan demikian, seminar rancangan aktualisasi atas nama Saudari Afifah Zahrotul Latifah Esbun dinyatakan telah selesai. Ya. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Yai, matur nuwun, Bapak Mentor, wabarakatuh. matur nuwun. Selamat untuk Mbak Agifah